khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam, itu kesetaraan manusia, itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code. Jadi hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu a'lam. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana permintaan dari teman-teman, saya dianjurkan untuk memberi suatu pujian juga lah kepada Rocky Gerung. Dia mengatakan bagaimana pendapat saya tentang Rocky Gerung. Kalau menurut saya Rocky Gerung saat sekarang ini sudah ada punya peningkatan. Kenapa saya mengatakan dia sudah punya peningkatan? Karena dia sudah mau mencontoh Nabi Muhammad SAW bahwa kesetaraan manusia. Tapi di sini saya sampaikan kepada Rocky Gerung, kalau untuk mengikut Nabi Muhammad itu jangan separuh-separuh, ya, harus 100% baru diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu apa keistimewaannya? Merupakan manusia paling sempurna, ya. Tidak ada makhluk Allah yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Bahkan Allah mengatakan dia agung. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Sebagaimana nyatakan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Semua makhluk Allah tidak ada yang dipuji Allah bahwa dia agung. Surga lebih lengkap peralatan di sana. Surga tak pernah dipuji Allah agung. Para malaikat juga tidak pernah dipuji Allah agung. Tapi akhlak Nabi Muhammad dipuji Allah agung. Jadi kita kalau yang Rocky Gerung kalau betul ikut Nabi Muhammad itu akhlak. Kalau Nabi Muhammad itu berakhlak yang sangat agung. Ya, akhlak kalau dalam bahasa kita ini seperti moral. Bagus sekali. Maka Allah katakan, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohon ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berbulat tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Jadi untuk Rocky Gerung tahu akhlak Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad, ya, moralnya bagus sekali, ya. Belum lagi dia menasihat hati orang, sudah tergugah hati orang, ya.
Itu Rasulullah, itu yang dicontoh. Jangan tanggung hanya sekedar manusia setara katanya ya. Kata apa? Kalau sifat manusia itu sebetulnya tidak setara. Kalau dia bertakwa, kalau dia patuh pada Allah, derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Namun kalau seandainya dia murka atau menentang Allah, derajatnya di bawah dari binatang ternak. Jadi kita harus tahu, ini derajat manusia itu tinggi, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau seandainya tidak mau patuh dengan Allah, derajatnya di bawah dari kedudukan binatang. Nah, itu kita harus tahu. Jadi untuk apa? Untuk Rocky Gerung harus ketahui, Rocky Gerung sudah ada sedikit nampaknya ingin mencontoh Nabi itu sudah bagus. Tapi kalau kita harus kenal betul Rocky Gerung dengan Nabi baru bisa. Ya, kita sekarang beranggapan kalau istilah Rocky Gerung ada nama akal sehat. Ya, kalau ada Rocky Gerung menganggap akal sehat, lawan dia akal sehat, agak berpenyakit sakit. Kalau sehat pasti sakit nanti. Pada suatu saat sakit ya. Jadi supaya akal tidak sakit-sakit, contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah di dalam surah Azab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya kepribadian Nabi Muhammad itu sebagai contoh yang terbaik bagi manusia. Nah, jadi Rocky Gerung harus paham gitu ya. Jadi kita harus paham selama ini bukan Rocky Gerung tahu akal sehat. Manusia itu bukan cuma akal. Ada yang pernah saya sampaikan kemarin, ada yang bukan sekedar IQ, tapi ada EQ-nya, emotional question-nya, ya, spiritual question harus ada. Kalau kita kurang lah itu berbahaya. Ya, berarti kalau kita tidak ada emotional question, tak ada spiritual question, berarti kita hanya mau senang sendirilah kita. Ya, itu juga tidak baik. Makanya yang sebaik-baiknya siapa? Yang paling sehat selama-lama siapa? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang difirman Allah di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Tidak ada yang lebih dari itu lagi. Oleh sebab itu, untuk apa? Untuk Rocky Gerung pahami ya. Kalau mau mencontoh Nabi Muhammad, baru best of the best, ya, best of the best. Nah, itu saja merupakan suatu teguran bagi saya lah kalau itu. Atau ada juga nampaknya nilai plus sekarang dibuat Rocky Gerung. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan lagi ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.